Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget nelpon seseorang, nanya kabarnya, pengen denger suaranya, tapi kamu tahan-tahan? Bukan karena kamu nggak peduli. Justru karena kamu terlalu peduli. Tapi di saat yang sama, kamu juga pengen dia yang duluan mikirin kamu. Kamu pengen dia yang duluan ngerasa kehilangan. Kamu pengen dia yang duluan cari kamu. Dan di titik itu, kamu mulai mikir, apa iya kalau aku nggak hubungi duluan, dia bakal kepikiran aku? Atau jangan-jangan, dia justru makin jauh? Pertanyaan itu wajar. Karena ketika kita menyukai seseorang, ketika kita peduli, kita cenderung ingin hadir terus dalam hidupnya. Tapi ada satu fakta yang kadang kita lupa. Rasa rindu itu hanya bisa tumbuh kalau ada jarak. Dan pikiran seseorang tentang kita hanya bisa muncul ketika kita memberikan ruang kosong di dalam harinya. Terlalu sering menghubungi, terlalu cepat membalas pesan, terlalu gampang ditebak, itu semua justru membuat kita jadi tidak spesial. Karena sesuatu yang selalu tersedia, lambat laun akan dianggap biasa. Padahal kamu pengen jadi luar biasa di matanya, kan? Nah, disinilah letak seni dari tarik ulur perhatian itu. Mungkin kamu pernah dengar istilah playing hard to get. Tapi kali ini, kita nggak sedang membahas tentang main-main. Kita bicara soal strategi batin yang membuat seseorang terus memikirkan kamu, tanpa kamu perlu bicara terlalu banyak, tanpa kamu harus jadi yang pertama menghubungi. Dan percayalah, ini bukan tentang pura-pura cuek. Ini tentang menciptakan daya tarik yang bikin dia sendiri yang pengen mendekat. Sebelum kamu tergoda untuk memencet tombol panggilan itu, coba tahan sebentar. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang akan dia rasakan kalau aku nggak muncul hari ini? Apa dia akan merindukan suaraku? Apa dia akan mulai bertanya-tanya kenapa aku nggak menghubungi dia duluan seperti biasanya? Kalau jawabannya ya, berarti strategi kamu mulai berhasil. Tapi kalau ternyata dia cuek dan nggak peduli, justru dari situ kamu bisa lihat dengan jelas seberapa besar posisi kamu di pikirannya. Ada orang yang memang hanya akan hadir kalau kamu duluan yang hadir. Mereka bukan hadir karena rindu, tapi karena kebiasaan kamu yang selalu menghubungi. Dan itu bukan cinta, itu bukan ketertarikan, itu cuma kenyamanan semu. Tapi orang yang benar-benar tertarik, ketika kamu tiba-tiba menghilang dari rutinitasnya, dia akan mulai gelisah. Dia akan mulai mikir, kok dia nggak nanyain aku ya? Lalu besoknya, rasa itu makin kuat. Sampai akhirnya dia yang ambil ponselnya, dan mengetik, kamu kemana aja? Dan saat itulah kamu menang. Bukan karena kamu membuat dia khawatir, tapi karena kamu berhasil menciptakan ruang di kepalanya yang diisi oleh bayanganmu. Ini bukan tentang permainan ego. Ini tentang memberi kesempatan pada orang lain untuk merindukan kita. Karena rindu itu nggak akan tumbuh kalau kamu terus-menerus hadir. Rasa penasaran nggak akan tumbuh kalau kamu selalu jadi yang pertama menyapa. Pikirkan ini baik-baik. Ketika kamu berhenti menghubungi duluan, kamu sedang mengajarkan dia dua hal. Pertama, kamu bukan orang yang bisa dipanggil seenaknya. Kedua, kamu punya hidup yang juga penting untuk dijalani. Dan orang yang sadar bahwa kamu punya value, dia nggak akan diam aja ketika kamu nggak muncul. Dia akan cari cara untuk bisa terhubung lagi denganmu. Dia akan berpikir lebih dalam. Dia akan bertanya-tanya tentangmu. Dan itu semua terjadi karena kamu berani untuk tidak muncul duluan. Memang, awalnya berat. Ada rasa gelisah. Ada rasa rindu yang menggebu. Tapi justru disitulah mental kamu diuji. Apakah kamu cukup kuat untuk menahan diri, agar kamu bisa mendapatkan perhatian yang lebih berkualitas? Karena kamu harus tahu, perhatian yang kamu minta dengan cara mengejar itu beda nilainya dibandingkan perhatian yang diberikan secara sukarela. Dan kalau kamu pengen dia mikirin kamu terus, kamu harus jadi seseorang yang gak gampang ditebak. Kamu harus punya misteri. Kamu harus punya waktu-waktu di mana kamu menghilang. Bukan karena kamu main tarik ulur, tapi karena kamu juga menghargai diri sendiri. Kamu bukan orang yang duduk nungguin pesan masuk. Kamu bukan orang yang sedang kelaparan perhatian. Kamu adalah seseorang yang layak untuk dikejar, untuk dicari, untuk dirindukan. Dan cara paling ampuh agar dia terus mikirin kamu, bukan dengan membanjiri dia dengan perhatian, tapi dengan memberikan ruang bagi dia untuk mencari kamu. Biar dia yang nanya, kamu lagi sibuk apa? Biar dia yang tanya,
Kok kamu nggak kayak biasanya? Biar dia yang merasa kehilangan, bukan kamu yang duluan merasa ditinggalkan. Orang itu akan lebih menghargai sesuatu ketika dia merasa bisa kehilangannya. Dan kamu harus bisa jadi sesuatu yang dia takut kehilangan. Bukan karena kamu manipulatif, tapi karena kamu punya nilai. Kamu punya dunia sendiri, kamu punya kesibukan, kamu punya arah hidup, dan kamu tidak bergantung pada validasi dari satu orang saja. Itulah yang bikin kamu jadi menarik. Dan daya tarik yang kuat, justru muncul saat kamu tahu kapan harus hadir dan kapan harus menghilang. Jadi, kalau kamu sedang ingin banget nelpon dia, tarik napas dalam-dalam. Tarik tanganmu dari tombol panggilan. Tahan sebentar. Berikan waktu agar dia yang merasa kehilangan. Dan percayalah, kalau dia memang punya rasa, dia akan cari kamu. Dia akan mikirin kamu terus. Bukan karena kamu mengemis perhatian, tapi karena kamu memberikan ruang untuk rasa itu tumbuh dengan alami. Kamu bukan bayangan yang terus mengikuti, kamu adalah cahaya yang ditunggu kehadirannya. Dan di saat kamu mulai menghilang, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia benar-benar mulai merasa kehilangan dan mencari kamu. Yang kedua, dia tetap diam, seolah-olah tidak peduli. Tapi, jangan buru-buru kecewa. Karena diam seseorang belum tentu berarti tidak peduli. Kadang orang juga sedang berusaha menahan diri, mengukur perasaannya, atau bahkan sedang bingung harus bertindak bagaimana. Justru di masa-masa seperti itu, kamu harus tetap tenang. Jangan buru-buru menarik kesimpulan. Biarkan waktu yang bicara. Karena proses seseorang menyadari rasa rindunya itu tidak instan. Ada yang cepat menyadarinya, ada juga yang butuh waktu. Tapi semakin lama kamu bisa bertahan untuk tidak menghubungi duluan, semakin besar kemungkinan dia mulai memikirkanmu. Bayangkan saja kamu seperti aroma parfum yang samar tapi membekas. Gak harus langsung menyengat, tapi cukup menempel di ingatan. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang biasa kalian lakukan bareng, dia akan keinget kamu. Setiap kali dia buka ponselnya dan lihat tidak ada notifikasi darimu, dia mulai ngerasa aneh. Ada yang hilang, tapi dia belum bisa jelaskan. Itulah kekuatan dari kehadiran yang tidak selalu muncul, tapi terasa. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan pesan yang dikirim tiap jam, tapi dengan diam yang berisi rindu yang tertahan. Semakin kamu bisa mengendalikan dorongan untuk menghubungi dia duluan, semakin kamu punya kontrol terhadap situasi. Bukan berarti kamu jadi dingin, bukan berarti kamu jadi tidak peduli. Tapi kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran orang lain untuk merasa utuh. Dan ini adalah hal yang sangat menarik di mata seseorang. Karena manusia secara alami tertarik pada orang yang punya dunia sendiri, yang punya kehidupan yang aktif, yang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada satu sumber saja. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu punya nilai tanpa harus bicara. Bahwa kamu punya keunikan yang gak bisa ditemukan di sembarang orang. Dan salah satu cara untuk menunjukkannya adalah dengan tidak terlalu mudah diakses. Ibarat makanan yang enak, kalau disajikan setiap hari tanpa jeda, lama-lama jadi terasa biasa. Tapi kalau disajikan sesekali, dalam waktu yang pas, orang akan menantikannya. Begitu juga dengan kehadiranmu. Jangan hadir terus-menerus sampai keberadaanmu dianggap biasa. Tapi hadirlah di waktu yang tepat, agar keberadaanmu terasa luar biasa. Kadang kamu perlu mengambil satu langkah mundur, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat lebih jelas. Apakah dia benar-benar menghargaimu, atau hanya terbiasa dengan kehadiranmu? Dan kamu hanya bisa melihat itu dengan cara menghilang sejenak. Jangan takut kehilangan. Karena orang yang memang ditakdirkan untukmu, tidak akan meninggalkanmu hanya karena kamu berhenti mengirim pesan. Justru kalau dia merasakan ada ikatan, dia akan datang dengan kemauannya sendiri. Dan itu jauh lebih berarti. Lalu, bagaimana kalau kamu rindu berat? Kalau kamu benar-benar kangen, tulis saja. Tapi jangan kirim. Simpan di catatan. Salurkan perasaan itu ke sesuatu yang lain. Bisa menulis, bisa dengar musik, bisa keluar jalan sebentar. Yang penting, jangan langsung refleks mengambil ponsel dan menelpon dia duluan. Karena kamu sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang akan membuat hubungan jadi lebih seimbang. Kamu sedang membangun harga dirimu. Kamu sedang membangun misteri.
Kamu sedang membangun magnet yang pelan-pelan akan menarik dia mendekat. Dan kalau kamu terus-menerus jadi yang pertama, kamu akan kehilangan semua itu. Banyak orang yang kehilangan daya tariknya hanya karena mereka terlalu terburu-buru menunjukkan segalanya. Tidak ada lagi teka-teki, tidak ada lagi yang bikin penasaran. Semuanya terlalu jelas, terlalu gamblang, dan akhirnya membosankan. Kamu tidak ingin jadi membosankan, bukan? Kamu ingin jadi seseorang yang selalu membuat dia menebak-nebak. Seseorang yang bikin dia mikir, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Atau, kenapa kamu belum muncul hari ini? Itu semua hanya bisa terjadi kalau kamu berhenti jadi yang pertama. Dan penting untuk kamu ingat, kadang, diam itu lebih nyaring daripada 1000 kata. Kadang ketidakhadiranmu justru lebih terasa daripada semua pesan yang kamu kirimkan setiap hari. Jadi jangan remehkan kekuatan dari tidak menghubungi duluan. Kamu sedang membiarkan dia merasakan kehilangan kecil. Dan dari kehilangan kecil itu, bisa tumbuh rasa penasaran. Lalu dari rasa penasaran, tumbuh rasa ingin tahu. Dan dari rasa ingin tahu, tumbuh keinginan untuk mencari tahu lebih jauh. Itulah saat kamu mulai mengisi pikirannya. Sedikit demi sedikit. Pelan tapi pasti. Tanpa kamu perlu memohon perhatian. Tanpa kamu harus mengejar validasi. Semua terjadi karena kamu tahu bagaimana menjaga jarak dengan elegan. Bukan menjauh untuk menyakiti, tapi menjauh untuk memberi ruang. Karena hanya dalam ruang kosong, seseorang bisa menyadari nilai dari kehadiranmu. Dan ketika dia menyadarinya, maka kamu tidak perlu lagi mengejar. Dia sendiri yang akan datang. Dan ketika dia mulai datang, ketika dia mulai menunjukkan sinyal-sinyal ingin dekat, jangan langsung terlalu cepat membuka semua pintu. Jangan langsung membalas dengan antusiasme yang berlebihan. Karena justru di situ kamu harus tetap tenang. Tetap jaga ritme. Tetap jaga keseimbangan. Bukan untuk membuat dia susah, tapi supaya kamu tetap jadi pribadi yang bernilai tinggi di matanya. Orang cenderung tidak menghargai apa yang mereka anggap mudah didapat. Tapi kalau dia harus berusaha untuk mendapatkan perhatianmu, kalau dia harus menunggu sedikit untuk mendapat balasan darimu, maka dia akan lebih menghargai setiap momen kebersamaan kalian. Ingat, manusia cenderung menaruh perhatian lebih pada sesuatu yang terasa langka. Dan kamu bisa jadi sesuatu yang langka itu. Tapi bukan dengan berpura-pura sulit. Bukan dengan bersikap dingin tanpa alasan. Tapi dengan benar-benar fokus pada dirimu sendiri, pada hidupmu, pada kebahagiaanmu yang tidak bergantung pada satu orang. Kamu harus bisa jadi seseorang yang menarik, bukan karena kamu terus-menerus hadir dalam hidupnya, tapi karena kamu punya dunia yang bikin dia penasaran. Pernah dengar pepatah, orang yang sibuk lebih menarik daripada orang yang selalu tersedia? Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah cerminan dari realitas psikologis manusia. Kita tertarik pada orang yang punya kesibukan, punya passion, punya kehidupan yang aktif. Karena itu memancarkan aura kemandirian. Dan kemandirian adalah magnet yang sangat kuat. Jadi, kalau kamu ingin dia terus memikirkanmu, mulailah dengan membangun hidupmu sendiri. Bangun rutinitasmu. Bangun impianmu. Bangun kebiasaan yang positif. Bukan demi dia, tapi demi kamu sendiri. Supaya ketika kamu tidak menghubungi dia duluan, kamu tidak merasa kehilangan apa-apa. Karena kamu tahu, hidupmu tetap berjalan. Dan inilah yang membuat kamu jadi menarik secara alami. Kamu tidak memaksa dia untuk memikirkan kamu. Tapi karena kamu punya daya tarik yang tumbuh dari dalam, dia akan memikirkan kamu dengan sendirinya. Saat kamu fokus pada dirimu sendiri, saat kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada balasan pesan atau panggilan telepon, kamu sedang menciptakan versi terbaik dari dirimu. Dan itu adalah versi yang akan selalu dikenang. Apalagi kalau kamu bisa tetap hangat tanpa berlebihan, bisa tetap ramah tanpa terlalu menempel, dan bisa tetap hadir tanpa harus selalu hadir. Maka kamu akan jadi sosok yang selalu dinanti, bukan hanya dicari ketika bosan. Coba pikirkan momen ketika kamu sendiri pernah merasa kehilangan seseorang. Apa yang membuat kamu begitu kepikiran dengan dia? Bukankah karena dia tidak selalu tersedia? Karena ada ruang di antara komunikasi kalian yang membuat kamu bertanya-tanya? Nah, sekarang, kamu bisa menciptakan pengalaman serupa dalam hubunganmu. Biarkan dia yang merasa kehilangan.
Biarkan dia yang bertanya-tanya. Biarkan dia yang penasaran. Karena pada akhirnya, perhatian yang datang dari rasa ingin tahu jauh lebih tulus daripada perhatian yang datang karena kebiasaan. Dan kalau kamu bisa membuat seseorang penasaran, maka kamu sudah memegang setengah dari hatinya. Tapi tentu saja, kamu harus tetap punya batas. Jangan terlalu lama menghilang sampai orang itu merasa benar-benar ditinggalkan. Jangan terlalu kaku sampai membuat orang merasa diabaikan. Kamu hanya perlu menciptakan keseimbangan. Hadir secukupnya, menghilang seperlunya. Ibarat cahaya lilin di ruangan gelap. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat orang merasa hangat. Tidak selalu menyala, tapi ketika kembali hadir, membuat suasana jadi berbeda. Kamu adalah cahaya itu. Dan saat seseorang merasakan hangatnya kehadiranmu, dia akan mulai sadar bahwa ada yang hilang ketika kamu tidak ada. Itulah momen ketika dia mulai mikirin kamu terus. Tapi ingat, semua ini hanya akan berhasil kalau kamu melakukannya dengan tulus. Jangan lakukan ini dengan penuh manipulasi. Jangan menjauh dengan niat menyakiti. Jangan diam hanya untuk membuat dia menderita. Lakukan semuanya dengan niat untuk menjaga dirimu sendiri, untuk memberi ruang agar hubungan berkembang lebih sehat. Karena tujuan utamanya bukan untuk membuat dia tersiksa, tapi untuk membuat dia sadar bahwa kamu punya nilai. Dan nilai itu tidak bisa ditunjukkan dengan terus mengejar. Nilai itu ditunjukkan dengan cara kamu menghargai dirimu sendiri. Semakin kamu bisa berdiri tegak tanpa bergantung, semakin kuat magnetmu. Kamu akan jadi orang yang punya daya tarik alami. Bukan karena kamu cantik atau tampan, bukan karena kamu lucu atau pintar bicara, tapi karena kamu punya kualitas yang langka. Kamu tahu kapan harus hadir dan kapan harus memberi jarak. Dan itu membuat kamu sulit dilupakan. Coba renungkan sejenak. Pernah nggak kamu kangen seseorang, padahal dia nggak ngapa-ngapain? Dia nggak menghubungi kamu, dia nggak ngasih sinyal, tapi entah kenapa kamu terus mikirin dia. Itulah bukti bahwa kadang, justru dengan tidak hadir, kita bisa hadir lebih kuat dalam pikiran seseorang. Dan kamu juga bisa menciptakan efek itu. Tapi kamu harus sabar. Harus tahan. Harus kuat. Karena godaan untuk menghubungi duluan itu besar. Tapi kalau kamu bisa menahan diri, kamu akan lihat hasilnya. Dia akan mikirin kamu. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Setiap kali kamu tidak muncul, dia akan bertanya-tanya. Dan dari situ, dia mulai sadar. Kamu tidak sekadar orang biasa. Kamu adalah seseorang yang layak untuk diperjuangkan. Dan kalau dia sampai pada titik di mana dia merasa kamu layak untuk diperjuangkan, maka perasaan itu tumbuh bukan karena kamu yang memintanya, tapi karena dia yang menyadarinya sendiri. Dan perasaan yang tumbuh dari kesadaran sendiri, itu jauh lebih kuat dan tahan lama. Itulah mengapa kamu nggak perlu tergesa-gesa. Kadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak usaha, tapi justru lebih banyak sabar. Karena rasa yang paling dalam tidak muncul dari kejar-kejaran, tapi dari perasaan kehilangan. Dan kehilangan itu hanya bisa dirasakan kalau kamu berani menghilang sejenak. Tapi kamu juga harus hati-hati. Menghilang bukan berarti benar-benar mengabaikan. Jangan sampai kamu terlalu tenggelam dalam strategi, sampai lupa bahwa kamu juga manusia. Kamu juga punya perasaan. Kamu juga bisa merindukan. Kamu juga butuh diperhatikan. Disinilah seni mengatur ritme emosi itu penting. Ketika kamu mulai merasa rindu, jangan langsung menumpahkannya dalam bentuk panggilan telepon atau pesan. Tapi salurkan dalam bentuk lain. Perbaiki diri. Lakukan hal-hal yang membuat kamu berkembang. Bikin diri kamu jadi versi yang lebih menarik, lebih dewasa, lebih menyenangkan. Karena saat kamu sibuk membangun dirimu, tanpa sadar kamu sedang menanam benih penasaran dalam diri dia. Dia akan melihat perubahanmu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu ini, tapi nanti, dia akan sadar, kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu lebih matang, lebih kuat, lebih menarik. Dan itu semua kamu bangun dalam diam. Itu semua kamu bangun dalam fase tidak menghubungi duluan. Sekarang bayangkan begini, ketika kamu nggak muncul beberapa hari, dan dia mulai bertanya-tanya, dia mulai membuka percakapan, dan kamu muncul bukan dengan keluhan, tapi dengan aura positif, itu akan jadi kejutan yang menyenangkan.
Dia akan melihat kamu bukan sebagai orang yang menuntut, tapi sebagai pribadi yang damai dan membawa ketenangan. Dan itu bikin kamu sulit tergantikan. Banyak orang yang hadir dengan keluhan, drama, dan tekanan. Tapi kamu hadir dengan senyum, ketenangan, dan pembawaan yang ringan. Padahal sebelumnya kamu hilang. Kamu memberi ruang. Dan sekarang kamu kembali dengan versi yang lebih baik. Itu adalah kombinasi yang sangat kuat untuk membuat seseorang berpikir, aku nggak bisa kehilangan dia lagi. Itu sebabnya, jangan takut untuk tidak menghubungi duluan. Kamu tidak sedang membangun tembok. Kamu sedang membangun jembatan. Tapi jembatan itu tidak bisa berdiri dengan satu tiang saja. Butuh dua sisi yang saling mengulurkan tangan. Dan kalau selama ini hanya kamu yang memulai, sekarang saatnya memberi kesempatan bagi dia untuk melakukan hal yang sama. Biar dia yang mengetuk pintu. Biar dia yang memulai percakapan. Biar dia yang memikirkan kamu duluan. Dan saat itu terjadi, kamu akan merasakan kepuasan yang berbeda. Karena akhirnya kamu tahu, dia peduli. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena dia sendiri yang merasakannya. Namun kalau kamu sudah memberi waktu, sudah memberi ruang, dan tetap tidak ada pergerakan dari dia, itu pun adalah jawaban. Jawaban yang mungkin menyakitkan, tapi juga membebaskan. Karena kamu tahu, kamu sudah melakukan bagianmu. Dan kalau tidak ada timbal balik, maka kamu punya hak penuh untuk melangkah maju. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Jangan biarkan hatimu terus berharap pada seseorang yang tidak menunjukkan usaha. Karena cinta yang sehat selalu datang dari dua arah. Dan kalau dia memang punya rasa, dia akan menunjukkan dengan cara yang nyata. Kamu tidak harus berteriak minta diperhatikan. Cukup diam, dan perhatikan siapa yang menyadari absensimu. Karena mereka yang benar-benar peduli, tidak akan betah membiarkan kamu menjauh terlalu lama. Tapi semua itu hanya bisa kamu lihat kalau kamu punya keberanian untuk berhenti mengejar. Kalau kamu punya keberanian untuk tidak menelpon duluan. Kalau kamu punya keberanian untuk mencintai dirimu lebih dulu. Dan saat kamu sudah bisa berdiri dengan kuat tanpa perlu menunggu notifikasi dari dia, saat itulah kamu menang. Bukan menang atas dia, tapi menang atas dirimu sendiri. Karena kamu sudah tumbuh. Dan ketika seseorang melihat kamu tumbuh, dia akan mulai sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa dia abaikan begitu saja. Rasa itu akan muncul pelan-pelan. Di malam yang sepi, dia akan teringat kamu. Di tengah keramaian, dia akan mencari sosokmu. Di sela-sela aktivitas, namamu akan terlintas begitu saja. Karena kamu pernah hadir, dan kamu meninggalkan bekas. Bekas yang tidak kamu paksa. Bekas yang tumbuh dari ketidakhadiranmu yang elegan. Itulah cara kamu membuat seseorang mikirin kamu terus. Bukan dengan terus hadir, tapi dengan tahu kapan kamu perlu mundur. Dan ketika kamu tahu kapan harus mundur, kamu juga tahu kapan saatnya kembali. Bukan kembali untuk meminta, tapi kembali dengan versi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih mengerti siapa dirimu, dan siapa yang benar-benar layak untuk kamu beri perhatian. Dan ketika kamu kembali, kamu tidak perlu datang dengan 1000 kata penjelasan. Tidak perlu menjelaskan kenapa kamu sempat menghilang. Biarkan itu jadi misteri yang menyenangkan. Karena kadang, bukan kata-kata yang membuat orang terkesan, tapi perubahan sikap yang terasa diam-diam. Perubahan itu muncul dari dalam dirimu. Dari kesabaranmu menahan rindu. Dari keteguhanmu untuk tidak menelpon duluan. Dari keyakinanmu bahwa kamu layak untuk dipikirkan, bukan dipaksakan. Perasaan yang tulus itu tidak butuh dijelaskan panjang lebar. Tapi cukup ditunjukkan lewat kehadiran yang hangat, lewat sikap yang dewasa, lewat cara kamu menghargai dirimu sendiri. Seseorang yang benar-benar peduli akan melihat semua itu. Dia akan menyadari bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat kamu terus-menerus mengejar. Sekarang kamu sudah jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, lebih misterius, tapi tetap tulus. Dan itu akan membuat dia berpikir berkali-kali tentang siapa kamu sebenarnya. Dia akan mulai mengingat hal-hal kecil tentangmu. Suara tawamu, cara kamu menjawab pesan, tatapan matamu waktu kalian bicara, aroma parfummu yang sempat tertinggal di pikirannya. Semua itu akan muncul lagi, perlahan.
Tapi kali ini terasa berbeda. Karena kamu tidak hadir secara fisik, tapi kamu hadir di pikirannya. Itulah kenapa banyak orang bilang, diam itu punya suara. Ketika kamu tidak mengatakan apapun, orang akan mulai mendengar dirinya sendiri. Dan dari situlah dia mulai mendengar bayangan tentangmu. Pernah nggak kamu tiba-tiba teringat seseorang hanya karena mendengar lagu tertentu? Atau mencium aroma yang familiar? Atau melihat tempat yang dulu pernah kamu kunjungi bersama dia? Itulah memori. Dan memori itu lebih kuat ketika kamu tidak berusaha keras untuk membuatnya hadir. Justru ketika kamu berhenti mencoba terlalu keras, memori itu muncul dengan sendirinya. Dan ketika kamu tidak menghubungi duluan, kamu memberi kesempatan pada memori itu untuk tumbuh. Bayangkan kamu adalah hujan pertama setelah musim kemarau. Orang tidak tahu kapan kamu akan datang. Tapi ketika kamu datang, kamu membawa kesejukan. Kamu memberi rasa lega. Kamu menciptakan perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Dan begitulah kamu seharusnya hadir dalam hidupnya. Tidak selalu terlihat, tapi selalu ditunggu. Tapi tentu, semua ini hanya akan terjadi kalau kamu memang seseorang yang bermakna. Kalau kamu memang pernah meninggalkan kesan. Jadi sebelum kamu menahan diri untuk tidak menghubungi duluan, pastikan dulu kamu sudah pernah menjadi sosok yang pantas dirindukan. Kamu harus punya keunikan, harus punya karakter, harus punya hati yang hangat tapi tidak murahan, harus punya sikap yang baik tapi tidak bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kamu menghilang, tapi tidak ada yang sadar. Jangan sampai kamu tidak menelpon duluan, tapi justru tidak ada yang peduli. Karena itu berarti kamu belum punya tempat di hatinya. Dan itu bukan kesalahanmu. Itu hanyalah tanda bahwa mungkin orang itu belum cukup mengenalmu, atau mungkin belum cukup layak untuk menerima perhatianmu. Jadi gunakan waktu ini untuk refleksi. Tanyakan ke diri sendiri, apakah aku sudah jadi pribadi yang layak dirindukan? Apakah aku sudah jadi seseorang yang punya nilai, bukan hanya sekadar hadir? Kalau jawabannya iya, maka kamu tidak perlu khawatir. Ketidakhadiranmu justru akan menciptakan kehadiran baru di dalam pikirannya. Dan kalau dia memang punya rasa, maka kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Karena pikirannya akan terus menarikmu masuk, tanpa kamu harus mengetuk pintunya. Namun jika ternyata kamu masih merasa kurang percaya diri, jangan buru-buru kembali. Bangun dulu dirimu. Percantik dulu hatimu. Perbaiki dulu cara pandangmu. Biar nanti, ketika kamu muncul lagi, kamu tidak datang dengan keraguan, tapi dengan keyakinan bahwa kamu pantas untuk dipikirkan, pantas untuk dicari, dan pantas untuk diperjuangkan. Kamu harus tahu, cinta itu bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling bisa dirasakan kehadirannya, bahkan dalam diam. Dan diam itu hanya bisa dirasakan kalau sebelumnya kamu pernah menciptakan makna. Jadi tanamkan makna itu. Lewat obrolan yang tulus, lewat perhatian yang sederhana, lewat sikap yang tidak dibuat-buat. Jangan meniru orang lain. Jangan pura-pura cuek kalau hatimu masih bergejolak. Tapi latihlah hatimu untuk kuat. Bukan kuat karena pura-pura, tapi kuat karena sadar bahwa kamu punya pilihan, kamu punya martabat, kamu punya harga diri. Dan orang yang punya harga diri, tidak akan tergesa-gesa menghubungi duluan. Karena dia tahu, kalau seseorang benar-benar merindukannya, maka akan ada usaha yang datang dari sana. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diminta. Dan kalau tidak ada usaha, itu pun adalah jawaban. Karena kamu tidak akan terus-menerus menunggu di depan pintu yang tidak pernah dibuka. Kamu berhak melangkah. Dan melangkah itu bukan berarti pergi. Tapi bisa jadi, itu adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu tidak akan mengemis tempat di hati siapapun. Kalau dia datang, itu bonus. Tapi kalau tidak, kamu tetap utuh. Karena cinta yang baik, bukan soal siapa yang lebih dulu datang, tapi siapa yang tetap tinggal meski kamu tidak selalu hadir. Dan hanya orang-orang yang tulus yang bisa bertahan di situasi seperti ini. Jadi, kalau sampai hari ini kamu masih menahan diri untuk tidak menelpon duluan, teruskan. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu sedang memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul. Ruang bagi seseorang untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah waktu.
Karena tidak semua orang bisa langsung sadar atas perasaannya sendiri. Ada yang butuh waktu untuk merindukan. Ada yang butuh ruang untuk menyadari betapa berharganya sebuah kehadiran. Dan kalau kamu terlalu cepat mengisi ruang itu, kamu tidak memberi dia kesempatan untuk benar-benar merasakan. Dia hanya akan merespons karena kebiasaan, bukan karena keinginan. Dan kamu pasti tahu, perbedaan antara respons karena terbiasa dan respons karena rindu itu sangat besar. Respon yang datang dari rindu itu tulus, hangat, penuh energi. Dia ingin tahu bagaimana kabarmu. Dia ingin mendengarmu. Dia penasaran. Tapi kalau dia hanya menjawab karena kamu yang menghubungi duluan, karena kamu yang memulai duluan, maka tidak akan ada gregetnya. Tidak ada ketulusan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi kamu sedang memberi dia kesempatan untuk benar-benar memilih. Apakah dia akan mencarimu karena kamu penting, atau dia hanya membalas karena merasa tidak enak? Dan dalam cinta yang sehat, yang kamu butuhkan bukanlah belas kasihan. Bukan sekadar balasan. Tapi usaha nyata dari seseorang yang memang ingin hadir dalam hidupmu. Itu sebabnya, kamu perlu belajar untuk sabar. Sabar bukan berarti diam selamanya. Tapi sabar berarti kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Sabar berarti kamu memberi ruang agar perasaan yang tumbuh datang dari dua arah. Kamu juga perlu ingat, bahwa ketertarikan bukan hanya tentang seberapa sering kamu hadir, tapi juga tentang seberapa kuat kamu bisa membuat orang merindukanmu saat kamu tidak ada. Dan kemampuan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi kamu bisa memilikinya kalau kamu tahu cara menjaga jarak dengan cerdas. Kalau kamu tahu cara menunjukkan perhatian tanpa terlihat lemah. Kalau kamu bisa mencintai, tapi tetap menghargai dirimu sendiri. Kamu bukan boneka yang bisa ditarik ulur seenaknya. Kamu bukan alat pelipur lara yang hanya dicari saat kesepian. Kamu adalah manusia yang layak dihargai. Dan penghargaan itu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu juga berani menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Mungkin kamu akan bertanya, tapi bagaimana kalau dia memang tipe orang yang pasif? Bagaimana kalau dia tidak terbiasa menghubungi duluan? Kalau memang begitu, dan kamu tahu dia orangnya tidak ekspresif, kamu tetap bisa memberi sinyal dengan elegan. Tapi jangan menyerahkan seluruh kendali padanya. Hubungan itu bukan tentang siapa yang lebih aktif, tapi tentang siapa yang lebih peka. Dan kamu bisa jadi peka, tanpa harus jadi yang paling sibuk mengejar. Kamu bisa hadir dalam hidupnya dengan cara-cara halus, tapi tetap berkelas. Misalnya, kamu sesekali memberi tanda melalui status, unggahan, atau komentar ringan. Bukan untuk menarik simpati, tapi sebagai pengingat bahwa kamu masih ada. Tapi bukan berarti kamu selalu jadi yang paling pertama muncul. Itu cukup untuk menjaga keberadaanmu tetap hangat dalam pikirannya. Tapi tetap memberi dia ruang untuk memilih mendekat atau menjauh. Dan kalau ternyata dia tidak merespons, maka jangan kamu yang memulai lagi. Karena setiap kali kamu memulai, kamu sedang mengambil alih peran yang seharusnya dia lakukan. Dan kalau kamu terus melakukannya, dia tidak akan pernah merasa perlu untuk bergerak. Tapi kalau kamu berhenti dan dia peduli, dia akan merasa kehilangan. Dia akan merasa gelisah. Dia akan mulai bertanya-tanya. Dan dari situlah perasaan itu bisa mulai tumbuh kembali. Dan kalau tidak, maka itulah saatnya kamu menerima kenyataan dengan lapang dada. Karena sesakit-sakitnya ditinggalkan, lebih menyakitkan lagi kalau kamu terus bertahan dalam hubungan yang hanya berjalan satu arah. Jangan biarkan dirimu jadi orang yang terlalu mudah ditebak, terlalu cepat muncul, terlalu gampang dihubungi. Berikan tantangan, berikan jarak, berikan ruang untuk rasa itu tumbuh. Dan saat kamu kembali, kamu bukan datang sebagai orang yang memohon perhatian, tapi sebagai seseorang yang membawa kedamaian. Karena selama kamu tidak muncul, kamu tidak hanya diam. Kamu membangun. Kamu memperbaiki. Kamu merenung. Kamu sedang berproses menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu terlihat. Percayalah, orang bisa merasakan perubahan dari nada bicaramu. Dari cara kamu menjawab pesan. Dari pilihan kata yang lebih tenang. Dari sikapmu yang tidak lagi tergesa-gesa. Semua itu adalah hasil dari proses panjang ketika kamu memilih untuk diam, bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal harus dikejar.
Kadang yang terbaik justru datang saat kita berhenti mengejar. Karena cinta yang baik akan datang sendiri. Ia tidak butuh dipaksa. Ia tumbuh karena perasaan, bukan karena tekanan. Jadi kalau kamu saat ini sedang diam, sedang menahan diri untuk tidak menelpon duluan, percayalah, kamu sedang berada di jalan yang benar. Jalan yang mengajarkan kamu untuk mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan ketika kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri, maka siapapun yang datang setelah itu harus menghargai kamu dengan cara yang sama. Karena kamu tidak akan lagi menerima cinta setengah hati. Kamu tidak akan lagi membiarkan dirimu dimanfaatkan. Karena kamu tahu, kamu pantas untuk dicintai sepenuhnya. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di satu titik di mana kamu tidak lagi menghitung siapa yang lebih dulu menghubungi, siapa yang lebih dulu membalas, siapa yang duluan mencari. Karena kamu sudah tidak lagi terikat pada permainan angka-angka kecil itu. Kamu sudah melampaui fase itu. Kamu sudah cukup dewasa untuk paham bahwa yang paling penting bukanlah siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang tetap mau bertahan. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu, kamu memang harus melalui tahapan-tahapan penuh keteguhan. Dimulai dari keberanian menahan diri, dari kesabaran untuk diam, dari ketulusan untuk membiarkan segalanya mengalir tanpa paksaan. Dan semua itu butuh waktu. Kamu akan melihat perubahan dalam dirimu dan dalam dirinya. Kamu akan mulai sadar bahwa perasaan itu ternyata bisa tumbuh lebih kuat ketika tidak dipelihara dengan kepanikan. Justru ketika diberi ruang, diberi waktu, diberi udara, perasaan itu bisa berkembang dengan lebih sehat. Kalau dia memang ada rasa, dia tidak akan tahan untuk tidak menghubungimu. Karena manusia, pada dasarnya, tidak suka ketidakjelasan. Dan saat kamu berhenti muncul, saat kamu berhenti jadi yang pertama, saat kamu berhenti jadi bayangan yang selalu ada, dia akan mulai bertanya-tanya. Dia akan mulai gelisah. Itu momen yang berharga. Dan kamu harus bersiap. Karena bisa jadi, dia akan datang bukan hanya sekadar menanyakan kabar, tapi membawa serta keinginan untuk memperbaiki semuanya. Karena diam yang kamu lakukan bukan tanpa makna. Itu diam yang menggetarkan. Diam yang menciptakan jarak sekaligus rasa. Diam yang membuat kamu tetap ada, justru dengan tidak hadir. Tapi, bisa juga dia datang dengan reaksi yang biasa-biasa saja. Atau malah tidak datang sama sekali. Dan itu pun harus kamu terima. Karena kamu harus sadar bahwa semua ini bukan tentang membuat dia menderita atau memohon, tapi tentang membebaskan dirimu dari pola yang tidak sehat. Memberi ruang untuk dirimu sendiri agar tidak terus hidup dalam ketergantungan emosional yang menyiksa. Kamu sudah cukup berharga untuk tidak perlu membuktikan apa-apa. Kalau dia melihatmu, bagus. Kalau dia mencarimu, itu berarti kamu memang penting. Tapi kalau tidak, maka kamu sudah tahu jawabannya. Dan dari sana, kamu bisa melangkah tanpa beban. Karena bukan kamu yang tidak berusaha. Kamu hanya memilih cara yang berbeda. Cara yang lebih anggun, lebih berkelas, dan lebih mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Seseorang yang tahu kapan harus menunggu, kapan harus memberi ruang, dan kapan harus melanjutkan hidup. Dan percayalah, dunia ini tidak pernah kekurangan cinta. Yang kurang adalah orang yang sabar menunggu cinta yang tepat. Jangan biarkan keraguan membuatmu kembali ke pola lama. Jangan biarkan ketakutan membuatmu jadi sosok yang memaksa. Cinta yang kamu kejar tidak akan pernah seindah cinta yang datang dengan sendirinya. Karena cinta sejati tumbuh dari dua hati yang saling mencari, bukan dari satu hati yang terus berlari mengejar bayangan. Maka beranilah diam. Beranilah menunggu. Beranilah untuk tidak menelpon duluan. Karena di balik ketenanganmu, ada kekuatan besar yang sedang kamu bangun. Dan suatu hari nanti, entah cepat atau lambat, orang yang tepat akan datang dan berkata, "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Karena kamu adalah satu-satunya yang tidak pernah memaksa, tapi selalu terasa. Itu adalah kemenangan yang sejati. Kemenangan bukan atas seseorang, tapi atas dirimu sendiri. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya kehilangan seseorang yang tidak mampu melihat nilaimu. Dan sebagai gantinya, kamu mendapatkan dirimu sendiri. Versi yang lebih kuat. Versi yang lebih berani. Versi yang lebih mencintai dirinya sendiri, sebelum mencintai orang lain.
Dan itu adalah versi terbaik dari kamu yang pantas untuk dicintai, bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh siapapun yang cukup bijak untuk tidak menyia-nyiakanmu. Jadi sekali lagi, jangan buru-buru menelpon duluan. Biarkan dia yang memikirkanmu. Karena kamu layak untuk dirindukan. Bukan karena kamu tidak ada, tapi karena ketika kamu hadir, kamu memberi arti. Dan ketika kamu sudah sampai di fase ini, fase di mana kamu bisa menahan diri, bisa menjaga ketenangan, bisa tetap tersenyum meski ingin sekali mendekat, kamu akan menyadari satu hal penting. Ternyata mencintai bukan soal seberapa sering kita hadir, tapi seberapa dalam kita bisa memberi ruang agar cinta itu tumbuh sendiri. Bukan karena dipaksa, bukan karena kebiasaan, tapi karena kebutuhan dari hati yang tulus. Kamu akan paham bahwa cinta yang baik selalu muncul dari dua sisi yang saling menarik, bukan satu sisi yang terus mendorong. Dan ketika kamu melihat dia mulai menunjukkan tanda-tanda kecil, entah dia mulai sering melihat story kamu, mulai menyukai postingan kamu lagi, mulai bertanya hal-hal remeh, kamu tidak perlu terburu-buru merespons dengan ledakan antusiasme. Tetaplah tenang. Tetap pada ritmemu. Biarkan dia meraba jalan kembali ke dalam hidupmu. Karena kalau kamu langsung menyambut dengan terlalu hangat, kamu bisa kehilangan kekuatan yang selama ini kamu bangun. Kamu bisa kembali ke pola lama, di mana kamu yang lebih dulu peduli, kamu yang lebih dulu memberi, kamu yang lebih dulu hadir. Dan bukan itu yang kamu inginkan, bukan? Kamu ingin dicintai dengan seimbang, dengan rasa yang saling bertumbuh, bukan rasa yang kamu tumbuhkan sendiri. Jadi, saat dia mulai datang kembali, sambut dia dengan senyum. Tapi tetap jaga jarak emosionalmu. Bukan karena kamu gengsi, tapi karena kamu tahu, hati itu terlalu berharga untuk kembali kamu berikan secara cuma-cuma. Dia harus menunjukkan bahwa dia memang layak. Bahwa kamu bukan sekadar pelarian saat sepi. Bukan sekadar pelampiasan saat dia butuh pengalihan. Tapi kamu adalah seseorang yang benar-benar ia pikirkan, ia rindukan, dan ia butuhkan dalam hidupnya. Kalau dia bisa menunjukkan itu, maka pelan-pelan kamu boleh membuka hatimu kembali. Tapi kalau tidak, maka kamu juga harus siap menutup lembaran itu dengan tenang. Tanpa drama. Tanpa luka yang kamu simpan terlalu dalam. Karena kamu sudah cukup kuat. Kamu sudah cukup dewasa. Kamu sudah melewati masa-masa berat tanpa harus menghubungi duluan. Itu bukan hal kecil. Itu bukti bahwa kamu bukan lagi pribadi yang sama. Kamu sudah berkembang. Kamu sudah naik level. Kamu sudah jadi sosok yang jauh lebih bijak dari sebelumnya. Dan orang yang sudah tumbuh seperti kamu, tidak boleh kembali ke versi lama yang selalu menunggu balasan, yang selalu takut kehilangan, yang selalu bertanya-tanya kapan dia akan menghubungi. Kamu tidak butuh itu lagi. Karena sekarang kamu sudah tahu, ketika kamu bisa menahan diri, kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Justru kamu sedang memilah siapa yang benar-benar ingin tinggal dan siapa yang hanya sekadar lewat. Dan kamu tidak akan pernah tahu siapa yang tulus kalau kamu terus jadi yang pertama. Seseorang yang benar-benar menyimpan rasa akan menemukan cara untuk menyapa, bahkan dalam keadaan paling canggung sekalipun. Dan kamu hanya perlu menunggu dengan tenang, dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang tidak lagi haus perhatian, tapi cukup dengan dirinya sendiri. Kalau kamu bisa seperti ini, maka kamu tidak perlu takut ditinggalkan lagi. Karena kamu tahu, tidak semua kehilangan adalah akhir. Kadang kehilangan adalah jalan pembuka menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak kamu minta, tapi kamu pantas untuk mendapatkannya. Sesuatu yang datang karena kamu berani berkata, "Aku layak dicintai," tanpa harus selalu memulai duluan. Dan pada akhirnya, ketika kamu tidak menghubungi duluan, bukan hanya dia yang akan mikirin kamu terus. Tapi kamu juga akan terus mikirin dirimu sendiri. Mikirin bagaimana kamu bisa tumbuh, bisa jadi lebih bijak, lebih kuat, lebih menarik, tanpa perlu validasi dari siapapun. Itulah cinta yang paling tulus. Cinta dari dirimu, untuk dirimu sendiri. Karena sebelum kamu bisa benar-benar mencintai orang lain, kamu harus tahu bagaimana rasanya dicintai oleh diri sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan takut siapa yang pergi, siapa yang diam, siapa yang tidak pernah menghubungi lagi. Karena kamu tahu, yang terbaik, tidak pernah perlu kamu kejar. Dia akan datang sendiri. Dia akan mencari. Dan dia akan bertanya,
Kamu kemana aja selama ini? Karena kamu sudah berhasil menjadi sosok yang sulit dilupakan. Bukan karena kamu terus hadir, tapi karena kamu tahu kapan saatnya berhenti.